Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ruda dari Prodi D4 Teknik Elektronika dengan NIM 21507334044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja program assembly dalam mencari akar kuadrat dari suatu nilai dan mengecek suatu bilangan prima pada simulator 8085 untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik sistem mikroprosesor. Oke, mari saja kita langsung ke penjelasannya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja yang akan saya buat dalam mencari akar kuadrat dari suatu nilai. Nah, prinsip kerjanya adalah saya ingin menggunakan operasi penjumlahan. Jadi caranya pertama-tama kita akan membagi nilai input menjadi dua bagian. Jika nilai suatu inputnya sama dengan 3, maka akan dikalikan 3 untuk mencari kuadratnya. Jika normalnya dicari seperti ini, saya akan mencarinya dengan cara dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang ini akan menjadi faktor pengalinya. Lalu yang ini akan menjadi counter dari programnya. Nah, setelah itu setelah saya sudah mendapat seperti ini, saya akan jabarkan. Sebagai contoh, suatu nilai X yang akan kita cari sama dengan 3 ditambah 3 itu merupakan bilangan dari X ini sendiri, lalu ditambah 3, lalu ditambah 3. Jumlah ketiga ini merupakan counter dari 3 ini. Jadi hasilnya X sama dengan 9 begitu. Nah, kita kan sudah tahu prinsip kerja yang akan dilakukan. Lalu saya akan aplikasikan secara langsung pada programnya. Jadi yang pertama saya menggunakan LXI H2000 untuk memasukkan nilai dari alamat memori 2000 langsung ke memori lewati register H. Lalu ada XRAA, yaitu operasi logika exclusive OR yang akan dilakukan pada akumulator. Lalu ada MOV BM, yaitu akan memindahkan nilai dari memori ke register B. Lalu ada label back yang akan digunakan sebagai looping. Nah, di label back ini ada ADDM, yaitu adalah operasi penambahan dari akumulator. Lalu ada decrement B. Nah, di decrement B ini yang akan digunakan sebagai lokasi dari counter yang akan ditaruh pada register B. Lalu ada JNZ back yang akan melakukan looping. Apabila decrement B ini belum 0, maka perintah JNZ back akan kembali ke label back, yaitu ke perintah ADDM. Selanjutnya STA 2200 untuk menyimpan nilai dari akumulator ke alamat memori 2200. Lalu ada HLT untuk menghentikan program. Lalu kita akan memasukkan nilai inputnya yaitu 3 sesuai dengan contoh kita tadi, yaitu 9. Dan langsung kita coba saja. Oke. Jadi saya akan melakukan step by step. Yang pertama LXI H2000. Nah, ini akan mengambil nilai dari memori 2000. Memori 2000 adalah 03 gitu. Lalu XRAA nantinya akan melakukan operasi logika exclusive OR di akumulator. Lalu ada MOV BM yang tadinya di B masih kosong, lalu dipindahkan nilai dari memori ke register B seperti itu untuk menjadi counter register B-nya. Lalu ada ADDM. Nah, nilai ADDM ini merupakan nilai dari memori yang ditaruh di akumulator untuk ditambahkan nantinya untuk dilakukan operasi penjumlahan ini. Lalu decrement B akan mengurangi counter. Setelah itu JNZ back akan kembali lagi ke ADDM untuk melakukan operasi penjumlahan
karena register B-nya belum 0. Seperti ini, 3 ditambah 3 maka jadi 6. Lalu lanjut lagi, dekremen B-nya berkurang menjadi 1, karena belum 0 maka kembali lagi untuk menambahkan jadi 9. Lalu dekremen B akan mengurangi lagi menjadi 0. Setelah 0, Gen Z Back telah menyelesaikan tugasnya, yaitu untuk looping. Setelah itu kita akan langsung menaruh nilainya pada STA 2200 seperti ini, dan program selesai seperti itu. Oke, saat ini kita akan lanjutkan ke program mengecek apakah suatu bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Jadi prinsip kerja sederhananya, saya akan melakukan perbandingan. Apabila nilai tersebut dapat dibagi ataupun tidak dapat dibagi, seperti halnya bilangan prima itu sendiri gitu. Jadi mari kita langsung coba saja programnya. Yang pertama ada LDA 2200, akan memindahkan dan mengambil nilai 03 ke akumulator. Lalu MVIC akan segera memasukkan nilai 00 ke register C. Lalu move EA akan memindahkan nilai dari akumulator ke register E. Move BA memindahkan nilai akumulator ke register B. Dan move DE memindahkan nilai dari register E ke register D. Lalu kita akan membandingkan dengan nilai antara akumulator dan D. Ya, masih sama. Lalu jump if carry divide. Jika ada carry langsung ke label divide. Namun masih belum ada carry. Lalu lanjut subtract D, mengurangi proses pengurangannya. Lalu ada Gen Z back, jump if not 0. Tapi di D masih 03, jadi tidak langsung back ke label back 2. Lanjut ke CPI 00, compare I00, dan ya compare-nya dengan akumulator 00 benar. Lalu GNZ notified, GNZ notified karena yang di ini masih ada, jadi counternya masih ada, jadi lanjut ke increment C, yaitu akan menambahkan nilai pada register C. Lalu move AB, yaitu memindahkan nilai dari B ke A, sehingga A sekarang akumulatornya punya nilai 3 lagi. Lalu decrement E, nilai E sekarang berkurang menjadi 2. Lalu GNZ back akan kembali lagi, jump if not 0, kembali lagi ke back. Jadi kita melakukan looping dari bawah sini ke atas lagi ke back. Lalu kita akan lakukan terus prosesnya seperti itu tadi. Jadi di sini dari compare tadi D dengan akumulator karena berbeda, lanjut. Lalu kita lanjut ke jump if carry, terus lanjut ke divide, lanjut lagi ke subtract. Lalu karena tadi ada carry, maka lanjut langsung ke divide, ke label divide untuk membandingkan apakah nilai sama dengan 00 antara CPI dan akumulator. Ternyata berbeda ya. Lalu lanjut ke GNZ notified. Nah, karena beda tadi, jadi dia langsung lompat ke program modified. Lalu kita akan memindahkan nilai dari register B ke A kembali. Lalu kita kurangi pada register A counternya. Lalu GNZ back akan kembali lagi ke atas, melakukan hal yang sama, yaitu memindahkan nilai dari E ke D. Lalu
compare nilai D dengan akumulator, lalu kita lihat jump if carry divide, karena tidak ada carry di kanan sini maka subtract D, lalu karena sudah subtract, back kembali ke D dan compare lagi apakah antara akumulator dengan D ini sudah sama, dan ternyata masih belum ya. Tadi sebelumnya kan 2 dan di compare sama 1, jadi ya masih belum. Lalu dikurangi lagi dengan nilai D, lalu JNZ back kembali lagi ke back 2, lalu di compare lagi dan ternyata benar, lalu di subtract lagi dan kembali lagi dikurangi. Nah sekarang karena tadi sudah melewati JNZ back, karena tidak kembali lagi, maka langsung kita compare antara CPI dan akumulator dan ternyata 0. Lalu program berlanjut karena nilai tidak 0, nilai counternya. Lalu kita tambahkan nilainya, lalu kita pindahkan lagi program nilai dari register B ke akumulator dan kurangi register E. Karena register E sudah 0, maka JNZ back tidak akan kembali lagi ke atas, melainkan lanjut ke move AC. Nah move AC ini register C menyalin nilainya ke akumulator, lalu MVI C langsung memasukkan nilai 00 ke register C, lalu di compare apakah nilai tersebut sama, dibandingkan. Begitu, jika sudah sama maka lanjut ke increment C. Increment C sekarang bertambah menjadi 1. Lalu lanjut ke label komposit, yaitu move A dengan C. Di sini C-nya bernilai 1, jadi disalin ke A itu. Lalu hasilnya disimpan pada STA 2300, nilai pada akumulator disimpan di 2300 yaitu 01, artinya bilangan 03 merupakan bilangan prima, seperti itu. Sebagai contoh, jika nilai tersebut di luar bilangan prima yaitu nilai 4, maka hasilnya akan tetap 4, jadi tidak akan diproses, seperti itu. Jika bilangannya 2 yaitu salah satu bilangan prima juga, maka hasilnya adalah 1, yaitu bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.